Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, eksposisi Galatia 2, yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Juni Bale dari Makassar. Sebelum sabda Tuhan diberitakan, saya mohon kesediaan Pastor Freddy untuk memimpin dalam doa. Silakan Pastor. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau yang maha kuasa, maha memelihara, kiranya kasih-Mu senantiasa turun terhadap kami, agar kami boleh melakukan seperti apa yang Engkau telah lakukan. Tuhan, tolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami kuat menghadapi dunia ini. Tuhan, Kau berkati juga Pak Joni Bale yang akan membawakan firman-Mu, biarlah segala sesuatu sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi teman-teman yang belum hadir, Tuhan tolong Engkau menjamah mereka agar memahami melalui YouTube atau Instagram agar mereka bisa memahami juga. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Waktu kami serahkan kepada hambanya, Pastor Juni Bale. Silakan Pastor. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih juga untuk doanya Pak Freddy. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan, kesempatan yang luar biasa untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Ada 3 bagian, ada 3 perikop yang ada di Galatia pasal yang kedua. Perikop yang pertama itu berjudul Paulus diakui oleh para rasul. Dan perikop yang kedua itu berjudul Paulus bertentangan dengan Petrus. Dan perikop yang ketiga itu berjudul yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Jadi malam hari ini kita belajar bersama-sama dari 3 perikop ini. Nah, sebelum kita membahas bagian demi bagian dari Galatia pasal yang kedua, saya perlu menjelaskan beberapa hal mengenai latar belakang daripada penulisan surat Galatia pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, surat Galatia pasal yang kedua ini memberikan penekanan penting pada hubungan Paulus dengan para rasul di Yerusalem, serta pembelaannya terhadap Injil kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan, maka di bagian ini menjelaskan tentang hubungan daripada Paulus dan rasul-rasul yang lain yang ada di Yerusalem. Nah, dalam perjalanan ke Yerusalem, Paulus menekankan bahwa pelayanannya kepada orang-orang bukan Yahudi adalah hasil dari panggilan Tuhan, bukan kehendak manusia. Ia membawa Titus yang adalah seorang Yunani yang tidak disunat sebagai contoh nyata bahwa keselamatan tidak bergantung ya pada hukum Taurat, melainkan pada iman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu tema besar daripada Galatia pasal yang kedua ini adalah iman kepada Yesus Kristus. Nah, keberanian Paulus dalam mempertahankan prinsip Injil ini menjadi teladan bagi gereja dalam menghadapi tekanan-tekanan dan budaya serta tradisi yang ada saat ini. Nah, pada pertemuannya dengan para rasul di Yerusalem, Paulus itu menjelaskan bahwa Injil yang ia beritakan kepada bangsa-bangsa lain itu adalah Injil yang sama dengan yang diberitakan oleh Petrus kepada orang Yahudi. Meskipun panggilan mereka berbeda, misi mereka itu sejalan, membawa berita keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, pertemuan ini menunjukkan pentingnya kesatuan dalam tubuh Kristus. Meskipun ada perbedaan-perbedaan dalam konteks dan pelayanan mereka. Kesepakatan mereka untuk tidak
mewajibkan sunat bagi orang bukan Yahudi itu mencerminkan kebebasan atau kebesaran daripada Injil yang melampaui batas-batas budaya. Jadi kita melihat bahwa ada juga yang dalam Galatia pasal yang kedua ini banyak menyinggung tentang sunat di sini. Nah, hal yang menarik dari Galatia pasal yang kedua adalah konfrontasi antara Paulus dan Petrus di Antiokhia. Paulus dengan tegas menegur Petrus karena tindakannya yang munafik terhadap orang bukan Yahudi. Petrus yang sebelumnya makan bersama dengan orang bukan Yahudi menarik diri, ya, sehingga ini menjadi sebuah pertanyaan, ya, beberapa orang Yahudi yang datang dari Yerusalem. Nah, Paulus mengingatkan kepada Petrus bahwa setiap orang, ya, itu harus berjalan, bertindak dan melakukan sesuatu harus berdasarkan atas kebenaran Tuhan. Paulus mengingatkan bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh hukum Taurat, melainkan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kejadian ini mengajarkan bahwa bahkan pemimpin besar seperti Petrus pun tidak kebal terhadap tekanan-tekanan sosial. Nah, dan penting untuk mempertahankan integritas Injil di dalam segala sesuatu. Jadi saya membaca akan bagian-bagian yang di bagian Galatia pasal yang kedua ayat yang pertama, di bagian yang pertama itu dituliskan tentang hal-hal yang ada di dalam latar belakang ini. Nah, Galatia 2 ini menegaskan inti daripada teologi Paulus tentang pembenaran. Ayat yang terkenal dalam pasal ini adalah aku telah disalibkan dengan Kristus, menunjukkan identitas baru orang percaya di dalam Kristus. Jadi, aku telah disalibkan di dalam Kristus. Ya, ini ditekankan oleh Paulus supaya menunjukkan identitas yang sebenarnya, bahwa dia telah disalibkan. Kesombongannya, hal-hal yang dia unggulkan, diagungkan dalam hidupnya itu tidak pernah berarti. Karena dia sudah bersama-sama, dia telah dibaptis, dia telah dimatikan bersama-sama dengan Kristus. Nah, tidak lagi hidup menurut daging. Paulus katakan bahwa dia sudah tidak hidup lagi menurut daging, melainkan hidup berdasarkan iman kepada Kristus. Paulus menekankan juga bahwa keselamatan adalah anugerah daripada Allah yang diterima melalui iman, bukan hasil usaha manusia. Pesan ini terus-menerus relevan bagi gereja saat ini, mengingat tantangan-tantangan untuk tetap setia kepada Injil, kasih karunia di tengah berbagai ajaran dan tradisi itu tetap ada. Jadi, saudaraku, sampai dengan hari ini kita melihat bahwa kita semua ada itu selamat karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha pribadi lepas pribadi. Nah, saya mulai dengan bagian yang pertama. Di ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, itu berbicara tentang perjalanan Paulus ke Yerusalem. Paulus pergi ke Yerusalem bersama dengan Titus, seorang saudara seiman yang tidak bersunat. Jadi di ayat 1 sampai dengan 3, ya, ayat yang ketiga dikatakan, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Paulus pergi ke Yerusalem bersama dengan Titus dalam rangka membahas Injil yang diberitakannya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, kehadiran Titus, seorang Yunani yang tidak bersunat, menjadi simbol penting dalam perjalanan ini. Paulus ingin menegaskan bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus tidak bergantung pada ketaatan
ya, terhadap hukum Taurat termasuk sunat. Ini adalah isu yang sangat relevan pada masa itu. Ya, karena beberapa orang Yahudi Kristen berusaha memaksakan tradisi-tradisi Yahudi kepada orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Titus sebagai orang Yunani yang tidak bersunat merupakan bukti nyata bahwa seseorang dapat diterima oleh Allah tanpa perlu mematuhi hukum Taurat. Paulus membawa Titus untuk menunjukkan bahwa iman kepada Kristus itu sudah cukup untuk mendapatkan keselamatan. Dalam pertemuan dengan para pemimpin di gereja di Yerusalem, kehadiran Titus itu menjadi pengingat bahwa Injil adalah kabar baik untuk semua bangsa, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang budaya, tradisi, atau agama yang mereka anut. Nah, keputusan untuk tidak memaksa Titus untuk bersunat memiliki dampak besar dalam gereja mula-mula. Karena apa? Karena hal ini mengokohkan prinsip bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman, bukan hasil perbuatan manusia. Jika Titus seorang Yunani diharuskan bersunat, maka hal itu akan memberikan kesan bahwa ketaatan pada hukum Taurat adalah syarat tambahan untuk keselamatan. Namun dengan mempertahankan Titus sebagaimana adanya, gereja Yerusalem menunjukkan dukungannya terhadap Injil kasih karunia yang Yesus atau Paulus beritakan pada saat itu. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa penekanan Paulus kepada keselamatan itu hanya berasal daripada Tuhan. Hanya datangnya daripada Yesus. Keselamatan itu bukan karena hasil usaha kerja keras dari manusia, tapi itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, perjalanan ini juga menggambarkan keberanian Paulus dalam menghadapi tekanan-tekanan dari kelompok tertentu yang disebut dengan saudara-saudara palsu dalam Galatia 2 ayat yang keempat. Ya, dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang keempat dikatakan memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Yesus Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Jadi Paulus menghadapi tekanan daripada kelompok-kelompok ini yang Paulus sebut dengan saudara-saudara palsu. Kelompok ini mencoba memata-matai kebebasan yang Paulus dan orang-orang yang bukan Yahudi miliki di dalam Kristus, dengan maksud membawa mereka kembali kepada perbudakan hukum Taurat. Namun Paulus tidak menyerah pada tekanan-tekanan tersebut. Bahkan dalam pertemuan dengan para pemimpin utama gereja, ia tetap setia pada Injil yang telah diterimanya daripada Kristus. Dengan membawa Titus, Paulus menegaskan bahwa Injil adalah kabar baik yang melampaui batas-batas budaya dan tradisi. Perjalanan ini bukan hanya tentang diskusi teologis, tetapi juga tentang menjaga integritas Injil agar tidak tercampur dengan persyaratan-persyaratan manusia yang waktu itu mereka buat. Kehadiran Titus itu menjadi contoh nyata bahwa di dalam Kristus semua orang diterima, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, tanpa perlu mematuhi tradisi atau aturan tambahan. Peristiwa ini tetap relevan bagi gereja masa kini, mengingat pentingnya memelihara kesatuan dan kebebasan di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua, mereka pergi ke Yerusalem karena wahyu yang diterima Paulus daripada Tuhan. Paulus ini pergi ke Yerusalem karena ada mendapatkan wahyu daripada Tuhan. Paulus menjelaskan dalam Galatia pasal 2 ayat yang kedua bahwa dia pergi ke Yerusalem atas
bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi karena menerima wahyu daripada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan tersebut bukan hanya keputusan strategis, melainkan panggilan ilahi untuk menjaga kemurnian Injil. Bahwa untuk memberikan penjelasan atau kejelasan bahwa Paulus harus membawa Injil yang diberitakannya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, dengan para pemimpin gereja-gereja di Yerusalem. Dengan kata lain, bahwa perjalanan ini adalah tindakan ketaatan Paulus kepada Allah. Jadi Paulus tidak bertindak sesuka hatinya. Paulus tidak bertindak sesuai dengan keinginannya. Tapi Paulus melakukan tindakan ini karena dia menerima akan wahyu daripada Tuhan. Wahyu yang Paulus terima itu menunjukkan bahwa Allah secara aktif membimbing kehidupan dan pelayanan daripada Paulus. Paulus tidak bergerak berdasarkan desakan-desakan manusia atau tekanan dari kelompok-kelompok tertentu, melainkan sesuai dengan arahan langsung daripada Tuhan. Ini menekankan bahwa pelayanan Paulus tidak hanya memikirkan dasar-dasar rasional atau strategis, tetapi juga supranatural. Sebagai seorang rasul yang dipilih langsung oleh Kristus Yesus, Paulus mempercayai bahwa Allah memimpin setiap langkahnya, termasuk pertemuan-pertemuan penting ini yang dilakukan di Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tujuan perjalanan daripada Paulus untuk memastikan bahwa Injil yang diberitakan Paulus itu harus sejalan, ya, Injil yang disampaikan, diberitakan oleh Paulus itu harus sejalan dengan Injil yang disampaikan oleh rasul-rasul yang lain. Meski Paulus yakin bahwa Injilnya adalah benar, ia ingin memastikan bahwa tidak ada perpecahan antara pelayanannya dan pelayanan para pemimpin gereja di Yerusalem. Wahyu daripada Tuhan ini memperkuat tekad daripada Paulus untuk menjaga kesatuan gereja, sekaligus menegaskan bahwa Injil yang ia bawa kepada orang-orang bukan Yahudi berasal daripada Allah dan bukan berasal daripada manusia. Selain itu, perjalanan ini juga menggarisbawahi pentingnya wahyu, ya, dalam pelayanan di dalam gereja. Wahyu yang diterima Paulus itu menjadi bukti bahwa Allah tidak hanya memberi tugas kepada para pemimpin gereja, tetapi juga membimbing mereka di dalam keputusan-keputusan yang penting. Dalam konteks ini, wahyu tersebut tidak hanya menyangkut Paulus secara pribadi, tetapi juga berdampak pada gereja secara keseluruhan, secara universal. Karena itulah, pelayanan ini menjadi momentum penting dalam sejarah gereja, khususnya dalam penegasan bahwa keselamatan hanya berdasarkan iman, bukan melalui hukum Taurat. Perjalanan ke Yerusalem ini menunjukkan bahwa ketaatan Paulus terhadap pemimpin dan pimpinan Tuhan, meskipun itu menghadapi tantangan-tantangan dan potensi-potensi konflik yang harus dia selesaikan. Ia memahami bahwa panggilan ilahi sering melibatkan pengorbanan, keberanian, dan kepercayaan penuh kepada Allah. Wahyu yang diterimanya memberinya keberanian untuk berbicara dengan tegas tentang Injil kasih karunia Allah, bahkan di hadapan para pemimpin gereja-gereja utama di Yerusalem. Nah, peristiwa ini mengajarkan bahwa pelayanan yang sejati harus selalu dimulai dengan mendengar dan mentaati akan panggilan Tuhan. Kita tidak boleh melakukan sesuatu itu berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi atau keinginan-keinginan pribadi. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk pelayanan, kita harus mendasarkan itu semua dengan mentaati panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Hal yang ketiga, ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Paulus ingin memastikan bahwa Injil yang mereka beritakan di Galatia itu sesuai dengan Injil yang diajarkan oleh para rasul di Yerusalem. Paulus memastikan keselarasan Injil dengan para rasul di Yerusalem,
Jadi Paulus tidak asal memberitakan Injil, tapi dia pastikan bahwa apa yang dia sampaikan itu sama, selaras, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul yang lain yang ada di Yerusalem. Salah satu tujuan utama perjalanan Paulus ke Yerusalem, seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 2 ayat 2 adalah untuk memastikan bahwa Injil yang diberitakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi itu selaras dengan ajaran para rasul di Yerusalem. Paulus merasa penting untuk mengkonfirmasi bahwa berita keselamatan yang ia sampaikan yaitu keselamatan melalui iman kepada Kristus tanpa perlu mematuhi hukum Taurat adalah Injil yang benar. Meskipun Paulus yakin bahwa Injilnya itu berasal daripada wahyu langsung Tuhan, ia ingin menghindari kemungkinan perpecahan atau kesalahpahaman di dalam gereja. Nah, pertemuan ini juga menggambarkan kerendahan hati daripada Paulus. Ya, dia tidak sombong, dia tidak meninggikan diri. Dia tidak merasa bahwa dia dipilih langsung oleh Allah, dipilih langsung oleh Tuhan sehingga dia melakukan segala sesuatu semaunya sendiri. Dia mau untuk menyelaraskan akan pelayanannya bersama-sama dengan rasul-rasul yang lain. Meskipun ia memiliki otoritas sebagai rasul, ia tetap menghormati para pemimpin gereja di Yerusalem seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang dianggap sebagai pilar-pilar gereja mula-mula. Paulus tidak datang untuk mencari persetujuan manusia, tetapi untuk memastikan bahwa pelayanannya tidak sia-sia. Galatia pasal 2 ayat 2. Yakni agar tidak ada kontradiksi yang dapat merusak kesatuan gereja atau membingungkan orang-orang percaya pada waktu itu. Ya, jadi Paulus ingin untuk menyamakan persepsi. Paulus ingin untuk menyamakan akan pandangan mereka tentang Injil yang mereka beritakan, supaya apa yang diberitakan oleh Paulus dan rasul-rasul yang lain atau yang sudah diberitakan oleh rasul-rasul yang lain itu sama, sejalan dengan apa yang Paulus sampaikan. Dalam pertemuan tersebut, Rasul Paulus, para rasul Yerusalem menerima Injil yang diberitakan Paulus sebagai Injil yang utama dengan yang mereka ajarkan. Mereka menyadari bahwa Allah telah memberikan Paulus tugas khusus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sementara Petrus terutama melayani orang Yahudi. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa sekalipun ada perbedaan konteks pelayanan, esensi Injil tetap satu dan sama. Keselamatan hanya melalui Injil, melalui iman kepada Yesus Kristus. Keputusan ini menjadi tongkat penting dalam sejarah gereja, dengan menegaskan bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi tidak perlu mematuhi hukum Taurat untuk diselamatkan. Gereja mula-mula memperluas jangkauannya kepada semua bangsa tanpa membebani mereka dengan tradisi-tradisi Yahudi yang ada. Hal ini juga menunjukkan bahwa Injil melampaui batasan-batasan budaya dan tradisi. Ini menjadi kabar baik untuk semua orang tanpa diskriminasi. Saudara-saudara, tindakan Paulus ini menunjukkan teladan penting dalam pelayanan. Pentingnya menjaga kesatuan dalam gereja tanpa mengorbankan kebenaran Injil, dengan memastikan bahwa keselarasan Injilnya dengan ajaran para rasul. Paulus menjaga kemurnian doktrin, tetapi juga memperkuat hubungan dan kerjasama di dalam tubuh Kristus. Langkah ini menjadi pelajaran bagi gereja-gereja masa kini untuk kita terus mencari kesatuan berdasarkan Injil yang sejati, yang dikabarkan, yang disampaikan oleh Paulus dan para rasul, yang tentunya mendapatkan pengajaran langsung daripada Tuhan Yesus. Bagian yang berikut, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10, ini berbicara tentang pertemuan dengan rasul-rasul. Paulus dan Titus bertemu dengan para rasul termasuk Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Paulus dan Titus bertemu dengan para rasul. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Paulus membawa Titus untuk bertemu dengan para rasul, utamanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes, seperti yang diceritakan dalam Galatia 2 ayat yang ke-9. Dan bunyinya demikian.
Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabatan tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Nah, saudara-saudara, pertemuan ini adalah momentum penting dalam sejarah gereja mula-mula. Karena melalui diskusi ini, mereka bersama-sama menegaskan kesatuan dalam memberitakan Injil. Para rasul di Yerusalem dikenal sebagai pilar-pilar gereja. Ya, dikenal sebagai pilar-pilar gereja karena peran mereka yang penting dalam pelayanan Kristus dan pendirian gereja. Kehadiran Paulus dan Titus menandai langkah besar dalam menyatukan misi kepada bangsa Yahudi dan bukan Yahudi. Petrus yang dikenal sebagai pemimpin utama di kalangan rasul memiliki tanggung jawab besar dalam memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Paulus di sisi lain diberi tugas khusus oleh Tuhan untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam pertemuan ini, mereka menyadari bahwa meskipun pelayanan mereka berbeda dalam lingkup budaya, esensi Injil yang mereka sampaikan adalah sama. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa keselamatan hanya datang melalui iman kepada Kristus, bukan melalui hukum Taurat. Yakobus, saudara Yesus, juga hadir dalam pertemuan tersebut. Sebagai pemimpin gereja di Yerusalem, ia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam komunitas Yahudi Kristen waktu itu. Dukungan Yakobus terhadap pelayanan Paulus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi memberikan legitimasi yang kuat bagi Paulus di mata jemaat di Yerusalem dan sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa gereja di Yerusalem meskipun memiliki akar tradisi Yahudi yang kuat, mengakui pekerjaan Allah di antara bangsa-bangsa lain melalui pelayanan Paulus. Yohanes sebagai rasul yang dikenal karena kasihnya juga mengakui panggilan khusus Paulus. Ia bersama dengan Petrus dan Yakobus memberikan tangan kanan persekutuan, ya, dalam tanda petik tangan kanan persekutuan kepada Paulus dan Barnabas yang menandakan pengakuan dan dukungan penuh terhadap pelayanan mereka. Tindakan ini menunjukkan pentingnya kerjasama dan kesatuan dalam gereja. Meskipun ada perbedaan konteks dan pendekatan dalam pelayanan mereka. Nah, pertemuan ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga penegasan bahwa gereja mula-mula berdiri di atas dasar yang sama, yaitu Injil Yesus Kristus. Para rasul itu sepakat bahwa Paulus akan melayani bangsa-bangsa bukan Yahudi, sementara mereka melanjutkan pelayanan mereka kepada orang Yahudi. Kesepakatan ini menghindarkan gereja mula-mula dari perpecahan dan memberikan kepesan yang kuat bahwa Injil adalah untuk semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan suku bangsa dan tradisi serta budaya-budaya yang ada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Galatia pasal yang pasal yang kedua, ayat yang ke-9 tadi, kita malah melihat bahwa Paulus dengan tegas menyatakan bahwa para rasul di Yerusalem tidak menambahkan atau mengurangi apapun dari Injil yang diajarkannya. Jadi dia mendapati bahwa rasul-rasul yang ada di Yerusalem juga mengajarkan hal yang sama. Dan Paulus memberikan satu apresiasi yang sangat baik. Paulus mendapatkan bahwa apa yang mereka ajarkan itu tidak ada yang ditambahkan dan tidak ada yang dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa Injil yang diberitakan oleh Paulus, meskipun disampaikan di luar konteks budaya Yahudi, adalah sama dengan Injil yang diajarkan oleh para rasul lainnya. Mereka mengakui bahwa Paulus telah menerima wahyu langsung daripada Kristus, sehingga Injil yang diajarkannya murni dan sesuai dengan kebenaran daripada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pengakuan para rasul terhadap Injil Paulus itu menunjukkan bahwa tidak ada dua versi Injil yang berbeda-beda untuk orang Yahudi
dan satu lagi untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Meskipun konteks budaya dan tradisi berbeda, inti dari Injil itu tetap sama. Bukan keselamatan, ya. Keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini adalah intisari Injil yang disampaikan oleh Paulus dan tentunya rasul-rasul yang lain. Mereka hanya menekankan, mereka hanya menyampaikan hanya satu, bahwa Injil yang benar adalah keselamatan itu hanya datang melalui Yesus Kristus. Bukan melalui perbuatan, bukan melalui hukum Taurat. Hal ini meneguhkan bahwa misi Paulus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi sepenuhnya sejalan dengan pekerjaan Allah di mata orang-orang Yahudi. Nah, keputusan para rasul untuk tidak mengubah arah atau ajaran daripada Paulus juga mencerminkan pengertian mereka tentang kasih karunia Allah yang melampaui batas-batas budaya. Mereka menyadari bahwa Injil bukan tentang mengikuti aturan atau tradisi manusia. Injil bukan berbicara tentang konsep-konsep yang diajarkan hanya oleh manusia untuk keinginannya sendiri, tetapi tentang hubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Jika para rasul menambahkan syarat-syarat seperti sunat atau ketaatan pada hukum Taurat, maka inti Injil, yaitu kasih karunia, akan terdistorsi. Nah, saudara-saudara, ini yang dijaga, ini yang dilihat, ini yang dimonitor oleh Paulus pada waktu itu. Nah, dukungan para rasul terhadap Injil Paulus juga merupakan pernyataan yang kuat bagi jemaat mula-mula. Ia memberi kejelasan kepada seluruh gereja bahwa Injil yang Paulus sampaikan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi memiliki otoritas yang sama dengan ajaran para rasul di Yerusalem. Hal ini penting untuk menjaga kesatuan gereja dan menghindari perpecahan yang mungkin timbul akibat perbedaan pandangan dan teologi. Fakta bahwa para rasul tidak menampakkan atau mengurangi apapun dari Injil Paulus menunjukkan bahwa mereka memahami dan menghormati pekerjaan Allah melalui Paulus. Mereka melihat bahwa Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka adalah roh yang sama yang bekerja melalui Paulus. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah gereja, mempertegas bahwa Injil adalah satu dan tidak dapat diubah, baik oleh orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9, itu para rasul di Yerusalem mengakui bahwa Paulus dipanggil secara khusus untuk melayani bangsa-bangsa non-Yahudi, sedangkan Petrus ditetapkan untuk melayani bangsa Yahudi. Pengakuan ini berdasarkan pada karya Allah yang terlihat nyata dalam pelayanan masing-masing. Paulus diberi kuasa oleh Allah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, sedangkan Petrus dengan pengalamannya di antara orang Yahudi melanjutkan tugas utamanya di komunitas Yahudi. Pembagian tugas ini bukanlah pemisahan gereja, tetapi pengakuan atas misi yang berbeda sesuai dengan kehendak Tuhan. Para rasul melihat bahwa Paulus diberi anugerah dan kemampuan untuk memahami kebutuhan bangsa-bangsa non-Yahudi yang tidak terikat oleh tradisi dan hukum Taurat. Pelayanan Paulus kepada bangsa-bangsa ini mengutamakan akan kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus, percaya kepada Kristus, dan menaruh pengharapan kepada Kristus tanpa harus mematuhi hukum Yahudi seperti sunat. Sebaliknya Petrus yang memiliki latar belakang kuat dalam tradisi Yahudi lebih efektif melayani komunitas Yahudi yang sudah akrab dengan hukum Taurat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memberikan tugas dan panggilan khusus yang sesuai dengan konteks dan kemampuan masing-masing pelayannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melayani, Tuhan tahu kemampuan kita. Ya, kemampuan kita.
batas-batas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Pengakuan ini juga menggarisbawahi pentingnya kesatuan dalam keberagamaan misi gereja mula-mula. Meski Paulus dan Petrus melayani kelompok yang berbeda, mereka tetap memberitakan Injil yang sama. Ya, mereka tetap memberitakan Injil yang sama. Para rasul di Yerusalem memberikan tangan kanan persekutuan kepada Paulus dan Barnabas, menandakan bahwa mereka mendukung pelayanan Paulus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi sebagai bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan semua bangsa. Ini memperlihatkan bahwa gereja mula-mula memahami pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama, yaitu memberitakan Injil. Selain itu, pembagian tanggung jawab ini mencerminkan kebijaksanaan Allah di dalam mendistribusikan tugas pelayanan sesuai dengan kemampuan dan konteks budaya masing-masing. Paulus dengan memahami pengalaman yang luas tentang dunia non-Yahudi sangat cocok untuk melayani bangsa-bangsa itu. Petrus dengan pengaruhnya di antara orang Yahudi memiliki peran yang sama pentingnya dalam mempertahankan kesaksian Injil di dalam komunitas Yahudi. Meskipun melayani kelompok yang berbeda, mereka saling melengkapi dalam memberitakan Injil ke seluruh dunia. Pengakuan para rasul terhadap pelayanan Paulus dan Petrus menunjukkan bahwa Allah bekerja secara konsisten melalui setiap hamba-hambanya tanpa membedakan latar belakang atau panggilan mereka. Hal ini mengajarkan kepada kita, gereja masa kini, untuk menghargai keberagaman dalam pelayanan, sekaligus menegaskan pentingnya kesatuan dalam Injil. Paulus dan Petrus meskipun melayani dalam konteks yang berbeda, tetap menunjukkan bahwa hanya ada satu Tuhan, satu Injil, dan satu misi untuk menyelamatkan dunia melalui Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus datang ke Antiokhia, ia awalnya makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi, tanpa memandang perbedaan budaya atau tradisi. Hal ini menunjukkan bahwa Petrus memahami esensi Injil, yaitu bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Tindakannya tersebut mencerminkan kebebasan dalam kasih karunia Allah dan penghapusan pembatasan hukum Taurat, seperti aturan tentang makanan yang sering menjadi pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Namun demikian, ketika beberapa orang dari kelompok Yakobus tiba, Petrus mulai menarik diri dari persekutuan dengan orang-orang non-Yahudi. Tindakan ini menunjukkan adanya ketakutan Petrus terhadap tekanan dari kelompok yang dikenal sangat mementingkan hukum Taurat, terutama sunat dan tradisi Yahudi lainnya. Petrus khawatir akan penilaian mereka dan mungkin ingin menghindari konflik intern. Keputusan ini memperlihatkan kelemahan manusia Petrus, meskipun ia adalah salah satu pemimpin utama gereja. Sikap Paulus ini memicu dampak yang lebih luas di kalangan orang percaya, bahwa orang-orang Yahudi lainnya seperti Barnabas mengikuti contoh Petrus dan mulai menarik diri dari persekutuan dengan orang non-Yahudi. Hal ini menciptakan pemisahan di antara orang percaya dan menimbulkan kebingungan tentang inti Injil yang mengajarkan bahwa keselamatan adalah melalui iman kepada Kristus, bukan melalui perbuatan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tindakan Petrus tidak hanya mencerminkan ketakutan terhadap tekanan dari kelompok Yahudi yang konservatif, tetapi juga mencerminkan atau menimbulkan sebuah kebingungan di dalam jemaat waktu itu. Sikap ini secara tidak langsung mengirimkan pesan bahwa hukum Taurat seperti sunat atau aturan makan masih diberlakukan untuk diterima sepenuhnya sebagai bagian di dalam pekerjaan Tuhan yang mereka lakukan. Hal ini bertentangan dengan inti Injil
yang menekankan bahwa keselamatan datang hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan terhadap hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, Paulus yang sangat memahami bahaya kompromi ini menegur Petrus di depan jemaat untuk menunjukkan tindakan Petrus tidak hanya salah secara pribadi, tetapi juga mempengaruhi seluruh komunitas. Paulus berkata, jika engkau seorang Yahudi, hidup seperti orang non-Yahudi dan bukan seperti orang Yahudi. Bagaimana mungkin engkau memaksa orang non-Yahudi untuk hidup seperti orang Yahudi? Galatia 2 ayat yang ke-14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau orang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Teguran ini menegaskan bahwa hidup dalam kasih karunia Allah berarti meninggalkan pembatasan-pembatasan hukum Taurat yang tidak relevan bagi keselamatan. Dengan menegur Petrus, Paulus menunjukkan keberaniannya untuk mempertahankan kebenaran Injil, meskipun itu berarti menegur seorang pemimpin gereja yang sangat dihormati. Teguran ini juga mencerminkan pentingnya menjaga integritas Injil di tengah tantangan budaya dan tradisi. Paulus ingin memastikan bahwa pesan kasih karunia tidak dikompromikan oleh tekanan sosial atau keinginan untuk menyenangkan kelompok-kelompok tertentu. Ketatan pada hukum Taurat, tindakan Petrus ini bertentangan dengan pesan yang telah disetujui dalam pertemuan dengan Paulus dan para rasul di Yerusalem. Paulus yang menyadari konsekuensi serius dan dari tindakan dari Petrus menegurnya secara langsung di hadapan jemaatnya. Tadi saya sudah bacakan di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Paulus menekankan bahwa sikap Petrus itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Teguran ini penting untuk menjaga integritas pesan Injil dan mencegah penyebaran pengajaran yang salah dalam hukum Taurat, karena masih diperlukan untuk keselamatan. Paulus ingin memastikan bahwa gereja tetap bersatu dan memahami kasih Allah yang melampaui batas-batas budaya. Kisah ini mengingatkan gereja tentang pentingnya konsistensi dalam hidup sesuai dengan Injil. Meskipun Petrus adalah seorang pemimpin yang dihormati, ia juga menunjukkan kelemahan manusia yang bisa mempengaruhi jemaat. Namun dengan koreksi yang tegas daripada Paulus, situasi ini menjadi pelajaran penting bagi gereja mula-mula, bahwa kasih karunia Allah adalah pusat dari Injil, dan segala bentuk diskriminasi atau pemisahan berdasarkan tradisi manusia itu harus ditinggalkan. Nah, di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 13-14, Paulus secara langsung menegur Petrus di hadapan jemaat karena tindakannya yang dianggap tidak konsisten dengan kebenaran Injil. Awalnya Petrus dengan bebas makan bersama dengan orang non-Yahudi, tetapi kemudian ia menarik diri dan memisahkan diri ketika orang-orang dari kelompok Barnabas tiba. Paulus melihat tindakan ini sebagai kemunafikan yang sangat berbahaya. Saudara-saudara, kalau kita sudah baik dengan seseorang dan kita ingin untuk membawa dia untuk mengenal Tuhan, maka tentunya kita harus minta hikmat daripada Tuhan untuk membawa orang itu lebih dekat dengan Tuhan, tanpa perbuatan kita, sikap kita menjadi batu sandungan untuk melemahkan orang itu atau membuat orang itu kembali murtad. Saya pernah bercerita, ada seseorang bercerita kepada saya. Dia sudah percaya kepada Tuhan. Dia dari kepercayaan yang lain, dia percaya kepada Tuhan. Dia sudah datang ke gereja beberapa kali, tapi suatu saat pemimpin gereja, pemimpin di gereja itu berbicara kepada dia dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak punya sopan santun. Akhirnya anak ini kembali
kepada kepercayaannya yang awal. Dia tidak lagi pergi ke gereja karena dia bilang sama saya, ternyata pemimpin di gereja itu begitu ya. Kata-katanya begitu, tidak berbudaya sekali, tidak beretika sekali. Dan saya melihat bahwa saya kenal juga dengan teman hamba Tuhan ini karena di kota Makassar saya kenal juga, dan saya biasa tahu bahwa orang ini kata-katanya kadang-kadang kurang beretika. Dan ini membuat orang ini akhirnya kembali kepada kepercayaannya yang sebelumnya. Nah, saudara-saudara, dari Galatia pasal 2 ini kita belajar banyak hal. Bahwa Paulus ingin agar supaya gereja, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang mengabarkan Injil, orang-orang yang membawa Injil itu harus punya satu tindakan yang sama dengan apa yang diajarkan oleh Injil. Ya. Paulus menekankan bahwa kebenaran ini berlaku untuk semua orang, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Orang Yahudi seperti Paulus dan Petrus, meskipun memiliki akses langsung kepada hukum Taurat, tetap membutuhkan iman kepada Kristus untuk pembenaran. Dengan kata lain, status sebagai bangsa pilihan Allah atau ketaatan pada tradisi Yahudi tidak cukup untuk memperoleh keselamatan. Hanya melalui iman kepada Kristus, seseorang dapat diterima di hadapan Allah. Penjelasan Paulus juga menantang pandangan legalistik yang mengandalkan perbuatan baik atau ketaatan hukum sebagai dasar keselamatan. Dalam Kristus tidak ada lagi tempat untuk membanggakan pencapaian-pencapaian manusia. Semua orang tanpa memandang latar belakang budaya atau status sosial berada dalam posisi yang sama di hadapan Allah. Sepenuhnya bergantung pada anugerah Allah. Paulus menekankan bahwa iman bukan perbuatan adalah kunci menerima pembenaran ini. Paulus ingin memastikan bahwa jemaat Galatia memahami betul pentingnya Injil kasih karunia. Dengan menerima pembenaran oleh iman, mereka dipanggil untuk hidup dalam kebebasan dari hukum Taurat dan fokus pada hubungan yang hidup dengan Kristus. Hal ini membawa perubahan radikal dalam cara hidup mereka, yaitu hidup bukan berdasarkan aturan-aturan agama, tetapi berdasarkan kasih yang mengalir dari iman kepada Kristus Yesus. Dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-17 dan 18, Paulus memberikan peringatan yang sangat kuat bahwa jika seseorang berusaha dibenarkan oleh hukum Taurat, mereka akan terpisah daripada Kristus. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, Paulus memberikan peringatan yang sangat-sangat kuat bahwa jika seseorang berusaha dibenarkan oleh hukum Taurat, mereka terpisah daripada Kristus. Peringatan ini penting karena mengingatkan pembenaran melalui hukum Taurat adalah usaha yang sia-sia dan berbahaya. Jika seseorang mencari pembenaran dengan cara mematuhi hukum Taurat, mereka secara tidak langsung menolak karya keselamatan yang telah Kristus lakukan di atas kayu salib. Paulus menegaskan bahwa jika orang percaya kembali kepada hukum Taurat sebagai dasar pembenaran, mereka secara praktis mengingkari tujuan Kristus datang ke dunia. Kristus datang untuk memenuhi hukum Taurat, dan melaluinya hukum Taurat menjadi tidak relevan lagi bagi kehidupan manusia atau keselamatan manusia. Jika seseorang berpegang pada hukum Taurat sebagai dasar untuk dibenarkan, mereka menolak anugerah dan kasih karunia yang diberikan melalui iman percaya kepada Kristus. Dengan demikian, mereka akan terpisah daripada Kristus karena mereka tidak lagi hidup berdasarkan iman kepadanya, tetapi berfokus pada perbuatan-perbuatan baik manusia.
Paulus juga mengingatkan bahwa jika mereka berpegang pada hukum Taurat, mereka akan membuat Kristus menjadi sia-sia. Artinya, usaha untuk dibenarkan melalui hukum Taurat justru menggugurkan makna dan tujuan kedatangan Kristus. Karya penyelamatan Kristus di kayu salib menjadi tidak berarti bagi mereka yang terus berusaha mencapai pembenaran dengan kekuatan sendiri melalui ketaatan pada hukum Taurat. Ini adalah peringatan keras bagi jemaat Galatia yang mungkin tergoda kembali kepada praktek-praktek yang lama yang hanya membawa mereka kepada perbudakan hukum Taurat. Paulus menunjukkan bahwa hidup menurut hukum Taurat dan hidup dalam iman kepada Kristus adalah dua hal yang saling bertentangan. Mereka tidak dapat berjalan bersamaan. Jika seseorang berusaha untuk dibenarkan oleh hukum Taurat, itu berarti mereka kembali ke dalam sistem peraturan yang menuntut kesempurnaan, sebuah sistem yang tidak dapat membawa keselamatan. Sebaliknya, pembenaran oleh iman membawa kebebasan, karena itu didasarkan pada kasih karunia Allah yang diberikan tanpa syarat melalui iman kepada Yesus Kristus. Paulus akhirnya menegaskan bahwa jika seseorang kembali membangun apa yang telah dihancurkan oleh Kristus, yakni sistem hukum Taurat sebagai dasar pembebasan, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak memahami keselamatan yang diberikan melalui Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, penting untuk kita tetap berpegang pada Injil kasih karunia yang memberitakan bahwa keselamatan datang hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui usaha manusia untuk mengikuti hukum-hukum Taurat. Dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20, Paulus memberikan penjelasan yang sangat dalam mengenai hubungan orang percaya dengan hukum Taurat dan dengan Kristus. Ia mengatakan bahwa hukum Taurat telah mati bagi mereka yang percaya kepada Kristus, yang berarti bahwa orang-orang percaya tidak lagi terikat oleh peraturan-peraturan hukum Taurat yang lama sebagai jalan menuju pembenaran. Sebaliknya, mereka hidup oleh iman kepada Kristus yang memberikan pembenaran dan hidup yang kekal melalui kasih karunia Yesus. Paulus menjelaskan bahwa melalui hukum Taurat ia sendiri telah mati terhadap hukum itu. Artinya, ia tidak lagi terikat oleh hukum yang sebenarnya menjadi dasar hidupnya sebagai orang Yahudi. Hukum Taurat meskipun mulia dan suci, tidak mampu membawa keselamatan, karena tidak ada seorang pun yang dapat sepenuhnya mematuhi hukum Taurat atau peraturan-peraturan yang ada tersebut. Oleh karena itu, melalui kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitan Kristus, hukum Taurat telah dipenuhi dan diakhiri. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi mengandalkan peraturan-peraturan itu untuk dibenarkan. Ini adalah prinsip dasar dari iman kekristenan kita. Keselamatan datang hanya melalui iman kepada Kristus Yesus, bukan melalui perbuatan terhadap satu hukum tertentu. Paulus melanjutkan dengan menyatakan bahwa hidup yang sejati adalah hidup yang dipimpin oleh Kristus. Dikatakan aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Kata Paulus yang berarti bahwa hidupnya yang lama, termasuk segala usaha untuk dibenarkan melalui hukum Taurat, telah disalibkan bersama dengan Kristus. Dalam konteks ini, Paulus katakan disalibkan bersama dengan Kristus berarti identitasnya yang dahulu, yang berfokus pada perbuatan dan upaya manusia telah mati. Sekarang hidupnya adalah hidup yang dikuasai oleh Kristus dan oleh iman kepada Kristus Yesus. Paulus mengalami kehidupan yang baru, yang bebas dari beban peraturan hukum. Paulus menggarisbawahi bahwa meskipun ia hidup secara fisik, hidup yang ia jalani sekarang bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup yang ia hidupi adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi dia dan menyerahkan dirinya untuk dia. Ini adalah inti dari kehidupan orang percaya. Kita hidup dalam persekutuan yang dekat dengan Kristus, yang memberi hidup kepada kita melalui iman kepada Kristus Yesus.
Kehidupan baru yang diberikan oleh Kristus bukanlah kehidupan yang bergantung pada usaha manusia atau pencapaian pribadi, melainkan hidup yang diperoleh melalui iman kepada karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang bergantung pada usaha manusia atau ketaatan pada hukum Taurat, tetapi hidup yang dikendalikan oleh iman kepada Kristus. Ini adalah kehidupan yang dikuasai oleh kasih Kristus yang memampukan orang percaya untuk hidup menurut kehendak Allah, bukan berdasarkan kehidupan atau peraturan daripada hukum Taurat. Saudara-saudara, ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang bebas dari perbudakan hukum dan dipenuhi dengan kasih karunia Allah yang mengalir dalam diri setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Bagian yang terakhir, ayat 21. Galatia pasal 2 ayat 21. Paulus menegaskan bahwa kasih karunia Tuhan tidaklah sia-sia. Ia mengatakan, aku tidak meniadakan kasih karunia Allah. Sebab jika kebenaran dapat diperoleh melalui hukum Taurat, maka Kristus telah mati dengan sia-sia. Poin penting ini disampaikan Paulus di sini adalah bahwa kasih karunia Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan, dan segala upaya untuk dibenarkan melalui hukum Taurat akan mengingkari pengorbanan Kristus yang mahal di atas kayu salib. Paulus ingin menekankan bahwa jika keselamatan dapat dicapai melalui ketaatan pada hukum Taurat atau perbuatan manusia, maka kematian Kristus di salib akan sia-sia. Ini digarisbawahi bahwa kematian Kristus adalah pusat dari keselamatan manusia. Kasih karunia Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus adalah satu-satunya cara yang dapat mengubah kehidupan manusia dan memberikan pembenaran di hadapan Allah. Jika ada cara lain untuk dibenarkan, maka tidak ada kebutuhan untuk Kristus mati di atas kayu salib. Dengan kata lain, Paulus menegaskan bahwa upaya untuk mengandalkan hukum Taurat atau usaha manusia sendiri dalam memperoleh keselamatan mengabaikan karya penyelamatan Kristus di kayu salib. Karya Kristus di kayu salib yang memberikan kasih karunia kepada umat manusia adalah sesuatu yang tidak boleh dianggap enteng atau dianggap sia-sia. Jika orang percaya berbalik dari kasih karunia ini dan mencoba untuk memperoleh keselamatan yang lain melalui cara yang lain, mereka seolah-olah meremehkan akan harga yang telah dibayar oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia melalui kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya dasar keselamatan, tapi juga sumber hidup yang baru bagi orang percaya. Kasih karunia ini memungkinkan kita untuk hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah, bebas dari perbudakan hukum dan dosa. Paulus menekankan bahwa kasih karunia Allah itu hidup dan efektif, dan bahwa orang percaya harus terus hidup berdasarkan anugerah ini, bukan kembali ke cara-cara yang lama yang berfokus pada usaha manusia. Oleh karena itu, bagi Paulus, menerima kasih karunia Allah adalah hal yang sangat serius dan berharga. Jika orang percaya hidup menurut hukum Taurat atau berusaha dibenarkan melalui perbuatan mereka, mereka meremehkan kasih karunia yang telah diberikan melalui Yesus Kristus. Kasih karunia itu tidak sia-sia, karena Kristus telah mati untuk memberikan hidup yang sejati bagi mereka yang percaya kepadanya. Dalam pandangan Paulus, penghargaan terhadap kasih karunia ini berarti hidup sepenuhnya dalam anugerah Allah dan memperbaharui dan membebaskan setiap orang percaya. Kesimpulan dapat saya simpulkan akan pembahasan ini, pengajaran ini demikian. Galatia pasal yang kedua ayat 1 sampai 21 membahas pentingnya kesatuan dalam tubuh Kristus dan kebenaran Injil yang tidak dapat digantikan oleh hukum Taurat.
Dalam perikop ini Paulus menceritakan perjalanan misinya ke Yerusalem untuk berhadapan dengan para rasul dan memastikan bahwa Injil yang diberitakan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi tidak bertentangan dengan Injil yang diajarkan oleh rasul-rasul yang lain. Meskipun ada perbedaan dalam pelayanan mereka, Paulus melayani bangsa non-Yahudi dan Petrus melayani orang Yahudi. Mereka sepakat bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Kristus, bukan melalui perbuatan hukum Taurat. Kesatuan dalam tubuh Kristus ditegaskan meskipun ada perbedaan dalam latar belakang budaya dan misi. Yang kedua, Paulus juga menegaskan bahwa hidup orang percaya harus berlandaskan pada kasih karunia Tuhan yang diberikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dalam ayat-ayat selanjutnya, Paulus mengingatkan bahwa pembenaran tidak dapat dicapai dengan ketaatan pada hukum Taurat, tetapi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Hukum Taurat menunjukkan kita pada kebutuhan akan juru selamat, namun tidak mampu menyelamatkan kita. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa jika pembenaran dapat diperoleh melalui hukum Taurat, maka kematian Kristus di atas kayu salib itu menjadi sia-sia. Oleh karena itu, orang percaya harus hidup dalam kebebasan yang diperoleh melalui Kristus dan bukan dalam belenggu hukum. Yang ketiga, yang terakhir, Paulus menekankan pentingnya hidup sesuai dengan iman kita kepada Kristus. Ia berkata bahwa hidupnya sekarang bukan miliknya lagi, tetapi hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi dia dan menyerahkan dirinya untuk. Ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya harus mencerminkan pengorbanan Kristus yang mengubah hidupnya, memperbaharui hidupnya di dalam hidup. Dengan hidup dalam kasih karunia dan bukan mengandalkan usaha atau perbuatan manusia, orang percaya dapat menikmati hubungan yang benar dengan Allah dan mengalami transformasi yang nyata dalam kehidupan mereka. Eksposisi ini dapat mengingatkan kita untuk terus berpegang pada kebenaran Injil yang hidup sesuai dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita terus sebagai pemimpin-pemimpin gereja, kita terus berkomitmen untuk terus mengajarkan Injil yang benar. Injil yang benar adalah Injil yang terus dikumandangkan, disampaikan oleh Alkitab. Bahwa hanya iman kepada Yesus Kristus, itulah yang menyelamatkan kita. Bukan kepada kemampuan kita, bukan kepada tradisi, bukan kepada hukum Taurat, bukan kepada perbuatan baik kita. Tapi hanya Yesus yang telah mati, bangkit, kalahkan maut untuk membebaskan kita dari dosa. Tuhan memberkati kita semua. Demikian pembahasan dari Galatia, eksposisi Galatia pasal yang kedua buat kita semua pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Bapa malam hari ini untuk berkat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Galatia pasal yang kedua, firman Tuhan ini mengajarkan kami bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Iman kami kepada Kristus Yesus itulah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah belajar banyak hal Tuhan malam ini. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami masing-masing. Supaya bukan saja kami mendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Satu hal yang hamba-Mu doakan Tuhan. Jadikan gereja Tuhan di akhir zaman ini untuk tetap bersatu, menyampaikan Injil yang benar, yang hakiki, yang tidak keluar dari konteks. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa, biarlah Injil yang benar, Injil yang murni, yang diberitakan di akhir zaman ini. Tuhan kami berdoa saat ini untuk gereja-gereja Tuhan, di mana saat ini kami merayakan Natal Tuhan.
Sudah banyak gereja yang merayakan Natal. Mereka hanya menyampaikan satu, yaitu Yesus yang telah lahir, yang mati, yang disalib, dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Tuhan, Injil itulah yang dikumandangkan. Injil itulah yang disampaikan. Injil itulah yang diberitakan Tuhan. Di tiap-tiap gereja, di tiap-tiap tempat Tuhan. Di mana Tuhan mereka boleh merayakan Natal di tahun ini. Hamba berdoa, biar kesehatan tubuh Kristus ini menjadi satu. Pemimpin-pemimpin gereja menjadi satu. Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak terpecah belah Tuhan. Kami berdoa di dalam komunitas ini. Biarlah kami boleh bangkit menjadi terang, menjadi teladan di dalam mempersatukan gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kami tahu ini bukan sesuatu yang mudah, tapi kami percaya bahwa segala sesuatu yang baik harus dimulai dari kami sendiri. Terpujilah namamu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, menuntun kami, sehingga kami menjadi gereja-gereja Tuhan, pribadi-pribadi, hamba-hamba Tuhan, yang menyampaikan Injil yang murni kepada jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ibu Ayu. Amin, amin. Thank you, Tuhan Yesus.